Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaihimus sakinatul kubra fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Subhanallahul azim. Hadirin kiroman panasana, ibu penasehat, ibu pembina, dan juga ibu ketua Majelis Taklim Al-Hidayah Kabupaten Bandung, yang barusan dia sudah memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu sehat lahir batin, dan termasuk seluruh jamaah pun demikian yang saat ini hadir keluarga kita. Allah uji dengan kurang sehat, muncul diberikannya aku Allah, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah yang punya lakon di panitia sekaligus dari Kecamatan Banjaran dan seluruh pengurus, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan keluarga besar Majelis Taklim Al-Hidayah Kabupaten Bandung yang berkumpul siang ini di Masjid Besar Surya selalu mendapat kemuliaan, amin, dan selalu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bahasa dia menunggu ketua apapun itu dalam kasur dia diajar ini. Lalu bahasa Jermannya sepulane sing wake karena sudah cici kayak mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi masalah sejauh ini dari naonnya deh. Ayo ini dia ya. Dan saya mau izin kepada Ibu Ketua dan seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah, saya mau izin akan
menggunakan bahasa yang saya ngerti. Ayo kalau mengikuti bahasa kayak ibu ketua, penata acara, ibu ketua kabupaten, apa bilang jangan bisa mereka. Kasarnya, gimana bagus sih kowe? Yang kedua, saya nggak bisa menggunakan bahasa yang halus karena saya bukan makhluk halus, makhluk kasar biasa. Jadi saya mohon izin menggunakan bahasa campur sari, campur-campur, bias biarin, ingin, menante, mesti benar balik kayak. Atau mungkin ibu ketua dan sudah nasihatnya bagus, bahkan beliau tadi menyindir hadis Rasul yang begitu masyhur, ya, dunia kata beliau tadi akan bisa jadi tegak, dunia akan jadi jaya, negara ini akan jadi maslahat, namun boga obat pilar tadi. Insyaallah siapapun nanti bulan Februari yang akan kita pilih, siapapun beliau yang akan muncul dari pemimpin nasional orang sadayana, mudah-mudahan sing amanah. Nah, itu paling utama, amanah bisa kemudian tadi Ketua juga menyampaikan, kata beliau di sini nggak kampanye, insyaallah maaf, meskipun ibu-ibu penduduknya sudah warna tos lunasnya kan, tos lunas sejak lunas mereka dibayarin kebutuhan luar biasa. Ayat pertama itu betul ayat mana ke mana? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam ya Rasul dan besar kami selama dunia ini ya semoga seluruh jamaah ditakdirkan berangkasiana dan juga Madinah.
tempat yang sangat mulia. Ya Rasulullah, salawat dan salam karena berkat semoga sempurna pula pada keluarga, sahabat, dan termasuk kami sahabat yang hadir di masjid besar Solangia Rasul. Semoga kami bersama ya Rasulullah. Semoga seluruh jamaah amin hidupnya akan bahagia, sakinah sing barokah semua usahanya ya Nabi. Kami semuanya berdiri kepada ya Rasul. Aku bangun kepada ya Rasulullah. Berikan Quran kepada Rasul yang muncul dari satu dari Rasul. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya ya Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kami sayangnya mudah-mudahan ibu-ibu yang cantik ini amin, cantik lahir dan juga cantik batin, dan nanti di akhirat kurang sadayana bersama-sama dalam satu rombongan, bersama-sama dalam satu naungan belajar mendapat kehormatan menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mukadimah barangkali ngikutin saja sama yang sebelumnya, dan kebagian waktu paling lama 30 menit bukuan dan cukup 20 menit saja, dan usaha akunya kecil. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau saya tanya kepada ibu-ibu semuanya, secara materi, secara ekonomi, sama nggak kehidupannya dengan kita semuanya? Sama itu. Kanjeng Rasul tidak pernah mendapatkan remon kayak tentara polisi menang remon. Tentara dan polisi menang remon katanya. Ayo si tentara mana? Dan biasanya salahnya dan makamnya ayah dan mama majikannya mesti. Kanjeng Rasul tidak pernah dapat sertifikasi kayak guru dan dosen menang sertifikasi. Betul? Terus apa tadi? Nah, mana tadi? Rumah Kanjeng Rasul nggak kayak rumahnya ibu-ibu semuanya, nggak kayak rumah saya, nggak kayak rumah ibu ketua, nggak kayak rumah ibu pembina, nggak kayak rumahnya Pak DKM. Rumahnya sangat sederhana. Satu petak beliau di sini mengajar jamaah, satu petak di sini beliau ngurus keluarga, satu petak di sini beliau menerima tamu-tamunya. Halo, ini supaya kita sadar bahwa beliau sangat cinta orang saya. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menang gaji kayak PNS, AMN, tiap hari tiap bulan menang gaji. Kemenang gaji 17, kemenang beras, kemenang
kalau tiap bulan teh apa istilahnya guru ngaji teh naon? Jujur lah, jujur lah. Menangkin sentif. Artinya bahwa kehidupan Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana sekali. Bukan cuma tinggal 5 bulan, tingkat 2, tingkat 3, bahkan tingkat 4,5. Setengahnya bulan. Ya, jadi hidupnya Kanjeng Rasul sangat sederhana. Allah sayang itu. Allah sayang kepada Kanjeng Rasul, dicintainya Kanjeng Rasul oleh Allah. Dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan posisi ekonomi seperti itu, Allah pernah tawarkan kepada beliau ini. Kalau kamu ingin kaya Muhammad, Jabal Uhud sanggup jadi bukit emas. Lamun saya orang benar Muhammad. Kira-kira kalau ibu-ibu ditawari gunung emas ditolak mau apa? Terus apal kayaknya. Kamu ditolak. Termasuk yang ngomong kamu ditolak. Kalau kamu Muhammad kepengen kaya, ayo Muhammad, sampai Uhud, bukit Uhud, gunung Uhud, siap jadi bukit emas kalau kamu ingin kaya. Ditawarkan sesuatu yang menggiurkan, yang luar biasa, bukit emas, ya, gunung emas. Rasul menjawab begini, la ardu ya wa wahidu min ummati fitnah. Intinya apa? Intinya Allah, kalau memang itu yang bertawarkan kepada kami, penawaran yang menggiurkan, mohon maaf ya Allah, mohon izin, punten Gusti, belum bisa menenangkan hati saya. Hati ini can seneng, can gembira, can bahagia. Lamun ayat hiji wae majelis taklim Al-Hidayah yang masuk neraka hiji wae abdi terido ya Allah. Saya mengikhlas ya Allah. Kalau boleh memilih ya Allah, saya mending tolong angkat semua jamaah, angkat semua umatmu, tolong ya Allah semuanya masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Subhanallah. Kaitannya dengan pilkada, pilpres, tadi memilih caleg, untuk bisa termasuk yang ngomong. Zaman tadi, zaman sekarang ini, lawan bahasa Jermannya, zaman saiki, ayah anda, Jerman pemimpin dengan itu. Dan sieun jawab. Jawabannya saya kasih bocoran, pakai shin gede. Hashtag. Jawab. Hashtag. Susah. Bantuan boleh. Sulit. Hashtag. Ayo ngomong macam bisa. Jujur ya. Nah, saking cintanya ke orang sadayana, begitu besar cinta Rasul pada umatnya, ditawarkan harta, kemewahan, bukit emas, perempuan yang cantik di Jazirah Arabia ditolak oleh beliau, memilih agar umatku jangan ada satu saja yang masuk neraka ya Allah. Kemudian nanti semuanya masuk surga Allah. Pantes. Oh,
Ayo udah yang pantas tuh masuk surga. Ini berbeda. Ayo kita buktikan sekarang. Oh, yang merupakan cikal bakal umat manusia, nenek kita siapa? Ibu Hawa. Kakek kita sana Nabi Cing boga dosa seberapa di surga deh? Punya dosa berapa? Sama-sama jawab. Punya dosa berapa? Dosa hiji sudah enak di surga. Udah segera di surga. Gara-gara keketua terlarang syajau. Wah, hobi lagu bahasa ibu. Pelanggaran hiji dosa hiji. Di surga menapi usir Allah dari surga. Cici, ngerasanya Allah. Nabi Adam bukan salah cuma hiji, Siti Hawa pun demikian cuma hiji. Di surga Nusna sudah enak, gara-gara cuma satu melanggar diusir dari surga oleh Allah. Ayo kurang bukan dosa itu. Banyak sedikit. Dosa ciri wajahnya jangan dosa. Kalau begitu pantas lo masuk surga. Nah kita punya ukuran ini, punya ukuran ini. Dari lagi. Nabi Ibrahim itu pernah nangis 3 kali seumur hidup. Salahnya cuma 3 kali nangis di depan Allah. Curi ke dalam Ibrahim. Itu pun Allah. Ibrahim, kunau dari mana kau nangis dari ibu pun sedih kunau Ibrahim. Bagaimana ya Allah saya gak bersedih, saya gak menangis, gak mencucurkan air mata ya Allah. Kami seingat kami seumur hidup ini pernah salah ya Allah, pernah dosa ya Allah. 3 kali ya Allah seumur hidup. Bagaimana saya gak menangis? Kita pakai logika aja lah. Nabi Ibrahim 3 kali seumur hidup nangis karena punya dosa 3 kali. Nabi Adam, Siti Hawa sekali salah di surga diusir oleh Allah. Berapa salah yang sudah pernah kita perbuat? Pantes kita masuk surga ya Allah. Ini Cak Nur ini bukan polisi dulu Cak Nur ini bukan ibu-ibu ini. Cak Nur ini rasa-rasanya kalau mengandalkan sholat saya nggak bisa masuk surga. Kenapa sih sholat kita? Tapi nggak membaca orang cerita itu Ceimas Sadek Cenderung agaknya enak. Pokoknya sampai ya Allah karim ya Allah. Jadi rasa-rasanya Chandra ini kalau memandangkan sholat saya banyak ke surga. Berapa sholat kita sih? 7 nih. Yang wajib sehari semalam berapa waktu? Berapa waktu? Yang wajib 55 kali. Cik, saya nanya, jujur jawab. Kira-kira ibu-ibu kalau sholat yang super khusyuk sekali sholat berapa menit? Ada 20 menit? Beres percaya ini 10 menit? Kurang-kurang sama kawan dengan kawan 10 menit kita selesai sekali sholat kali 5 cuman 50 yang wajib ke syekh komo jadi aku suruh ibu kalau ingin tahu nanti dulu kita sholat kan rata-rata ibu-ibu sholat wajibnya dulu rakaat sunnahnya kok beliau banyak rakaat paling 2 rakaat komia dia 2 rakaat kalau semua saya hebat tampain nanti padahal misalnya lo siapa yang berani berdiri yang
yang punya dosa nih. Saya menunggu ada. Ya Allah. Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sholat duhur 4 rakaat yang wajib, 12 rakaat yang sunnah. Lu dari mana Cak Nur? Itu Cak. Masuk masjid namanya tahiyatul masjid. Berdiri lagi 2 rakaat sutri. Pasok. Ada bukan ada di potongan udah kayak gitu. Ya, itu Rasulnya 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat sutri berdiri, naik lagi 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, ditambah dengan yang namanya kuliah 4 rakaat, 2 rakaat salam. Mu'akadahnya 8 kali tambah 4 berapa? 12 bagian 4 rakaat berapa? 16 roh. Bisa gitu? Bisa gitu? Ayo belajar nanti sebagai madrasah bisa. Nabi Muhammad kita punya panutan yang paling sama-sama yang paling terkenal. Nabi Muhammad itu yang paling berkhusus sholatnya. Nabi Muhammad itu termulia akhlaknya. Nabi Muhammad itu terbaik. Nabi Muhammad itu termurah. Ya, paling jawaban, paling pemurah. Kata ketua tadi, kita punya kepedulian juga kepada Palestina. Untuk mohon maaf, ulama yang mengakui dan mendorong Indonesia bisa merdeka, ya wajibnya, dan mengakui kedaulatan NKRI setahun sebelum diproklamirkan negara kita Indonesia ini adalah seorang ulama besar dari Palestina. Kurang boga hutang jasa. Ayo, kalau Ibu Ketua tadi mengatakan di antara pilar dunia itu ada 4, di antaranya ilmunya para ulama. Kita mampu punya hutang jasa kepada para alim ulama. Indonesia ini bisa merdeka itu karena jasanya ulama. Jadi siapa yang tahu siapa yang mengusulkan tanggal 17 kok merdeka ketika itu? Ulama. Ketika Pak Karno telah keluar dari penjara Belanda, diurus Al-Habib Ali Al-Habsyi, diurus di rumahnya, diobatin, dikasih makan, kemudian diusulkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, Pak Karno nanti kalau mau merdeka tolong tarik angka 17. Kemudian Pak Karno pulang, dikoordinasikan dengan Pak Hatta. Ternyata kalender 17 Agustus tepatnya di bulan Jumat, betul? Dan bulan suci 17 rakaat, 17 Ramadan, turunnya Al-Qur'an, bukan kebetulan nyata menang istiqamah ulama. Kemudian yang mengusulkan bendera merah putih yang kita ikuti sampai sekarang ini, pendiri Nahdlatul Ulama. Ketika ada musyawarah NU yang ke-36 di Jawa Timur diusulkan oleh Mbah
asal teguh pada Pak Arno langsung, Pak kalau menggunakan nanti bendera pakailah bendera merah putih. Diterima. Sah. Ulang. Ibu kan kalau bendera kan dikibarkan ya. Yang mengibarkan bendera itu namanya apa? Paskibra. Sah bikin lagu. Yang bikin lagu 17 Agustus 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya Indonesia merdeka, hari merdeka tetap merdeka selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia membelakan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Meskipun gunung-gunung di menjengkak, Haji, tapi mampu memandangkan 17 Agustus 45. Seharusnya takkan diantaranya yang mengusulkan, yaitu Paskibra, dia seorang tentara yang lahir mayor bangganya, Mutohar. Siapa Mutohar? Haji Raja bukan Habib Hussein Al-Mutohar. Kemudian dipanggil dengan lagu syukur dari hatiku. Palingan menang paduan suara. Ya Allah, selama ini kita cuma tahunya, ya pahlawan itu Imam Bodo, tahunya Pangeran. Itu juga ulama. Yang kemarin tanggal 10 November yang disebut dengan hari siapa itu? Seorang ustaz, seorang ulama, namanya Pemuda Sutomo. Ada sosial jihad menghadap bahasa Ibu, bahasa bagaimana ini Inggris mau masuk Surabaya. Tercetuslah yang disampaikan oleh tadi, kata bahasa perburuan pembinaan iman. Itu mau cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Bangkitkan naik Surabaya, bangkitkan pemuda-pemuda Indonesia yang terbaik. Lawan itu Inggris meskipun kalah senjata. Alhamdulillah bisa dengan terbunuhnya Jenderal Jenderal Pak Sudirman yang kemenang dengan Gordasdeh yang tadinya ada Surabaya sudah mau berdesa mau kalah. Alhamdulillah ada jenderal yang hebat, orang Inggris terbunuh oleh Arek Surabaya. Jenderal itu namanya Jenderal Malabi. Aiman Ula Ibu kenal Pak Dirman?
Sudirman? Di mana pedalaman? Maaf. Nih, Pak Dirman itu seorang panglima, usianya 40 tahun juga jenderal tengah, dan tidak pernah ketangkap oleh Belanda. Benar, mohon maaf, belum pernah ketangkap oleh musuh. Ajudannya kemana-mana bawa kendi atau teko bahasanya. Nanya ada panglima atau Pak Kiai, berapa? Saya ini kemana-mana bawa teko, bawa kendi, kenal sih untuk apa? Kan di nomor si Pak Kiai. Itu kan bawa baik, saya sama bapakmu. Kayak bapak segala. Gini aja. Kenapa kamu kok tak suruh bawa teko atau kendi? Saya ini berusaha ingin selalu punya mulut. Jenderal Sudirman, beliau selalu punya wudhu, nggak pernah batal wudhu. Insya Allah ini keren. Untuk aku nggak subuh, usia begini wajib salah kita. Saingan. Allah kali. Nah, ada seorang ajudan ketua nanya, Pak Kiai hebat, apa sih jimatnya? Saya kan punya jimat, kata Pak Kiai. Amalkan itu saja. Iji, usahakan selalu punya wudhu. Insya Allah. Yang kedua, sholat tepat pada waktunya. Bisa kita kasih insya Allah terus. Yang ketiga, berbuat sing ikhlas lillahi ta'ala. Konsepnya itu selalu baca setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sing ikhlas itu berbuat apa saja. Nama itu dari seorang anak ngurus ibunya yang sudah lansia, bapaknya sudah nggak berdaya, yang sedang sakit-sakitan. Sedih ikhlas. Allah puji lewat orang tua, ayah. Ya Allah. Waris al-Qurani, orang miskin, orang kampung nggak pernah sekolah, dimuliakan oleh Kanjeng Nabi. Nabi sendiri pernah didoakan oleh waris al-Qurani. Gara-gara apa? Amalannya pernah dia menggendong ibunya, kepingin kembali musuh. Pernah gendong ibunya. Jadi semuanya ibu-ibu semuanya mudah insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad itu sangat memuliakan seorang wanita. Karena apa? Karena ketika Nabi lahir, sebelum lahir, wanita tidak ada harganya. Wanita ketika sebelum Nabi Muhammad lahir cuma sebagai pemuas hawa nafsu. Maka dinas Ibn itu punya istri itu sampai 1000. Punya rumah kamarnya 1000, istrinya 1000. Saya mikir-mikir kalau raja punya istri, kira-kira pakai kolor. Guys, sudah dibahas. Kalau itu mencerdas wahai. Ini apa bu? Jempol. Kalau bahasa Indonesia, ibu, sama-sama ibu. Ada nggak jadi namanya bapak jadi? Jadi kosong nanti. Di kabupaten ada namanya Gedung Langit. Ada nggak gedung bapak-bapak? 2006. Hari Nasional tanggal berapa hari itu? Tanggal 22 Desember. Hari Bapak terpintar dengan.
Sampai Nabi pernah ditanya oleh sahabat ini, ya Rasul, ono apa mas? Ayah naon kang? Siapa orang yang harus saya hormati? Ummuka, ibu. Yang kedua, siapa yang Rasul? Ummuka, ibu salira. Anu ketemu saya Rasul, ummuka, ibumu. Dan yang keempat siapa? Abuka, baru bapak. Ibu, sama-sama. Ibu, ibunya berapa? Bapaknya berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Berarti satu bapak, tiga ibu. Ayahku kayak kita yang salah. Saya cuma nanya itu. Artinya ibu-ibu cuma akan ngomong. Tapi Rasul ketika mau meninggal, ketika Rasul mau tidak aja, sama Rasul mau telinga Fatimah didekatkan ke ayahanda, bibir ayahanda yang mulia. Suara yang didengar oleh Fatimah pun tidak cinta beliau. 3 wasiat kami kurang sadar. Dengar nih, halo. Jangan pernah enteng-enteng sholat, jangan diremehkan itu sholat, ulah tinggi-tinggi itu sholat. Yang orang mah ada 2 antrian, ada 2 antrian, hiji antrian menunggu waktu sholat, 2 antrian menunggu waktu di sholat. Halo, hiji menunggu antrian, 2 menunggu antrian. Tahun-tahun kalau majid urusan mati urusan ibu-ibu duluan, saya belakangan gak apa, atau saya duluan nganter ibu-ibu. Ini kan bakal semuanya. Ada yang bertanya ini udah tua, saya dijawab gampang aja. Kenapa campur orang takut dengan mati? Orang kasihan dan ekstrim. Ekstrim kemana-mana kita bisa lagi. Di mana saja, kapan saja, situasi apapun, ajal pasti akan datang. Walikulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah saatnya ajal bertemu nyawa kita, Israel menginap rumah kita, roh misalkan dengan jasad orang sama sadaya, gak bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan, karena itu takdir dari Allah. Mudah-mudahan sadaya itu sekusul khotimah. Satu, kenapa takut mati? Karena belum pengalaman. Jadi belum pengalaman, belum. Ini sedikit saya ada ilustrasi, ada cerita. Mari saya sampaikan ini bisa aku baca. Saya punya tetangga, namanya Pak Samad. Ya Pak Bu, ketika di Bandung, dia pernah mati suri sampai 45 jam. Kebetulan pas lebaran saya pulang karena saya ketika itu. Tapi mau dimandikan, ini jalan ini bergerak. Bagian yang lain sebagian kabur. Nah, lalu bahasa dia mah palbe, itu
rumah namanya Pak Mudim. Itu tahu katanya kalau ada seperti itu pencet bagian-bagian tertentu. Oleh Pak Mudim malah kayak dipencet sekeras-kerasnya, jempol kaki sampai bisa ngaji romo. Begitu ngaji romo, yang lain di kampung sir kayak mayat bangun dari. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Sama. Insyaallah dari sekarang sore. Dulu sebelum dia mati sunnah, dan sholat gak pernah ibadah. Pokoknya mau limo tahu bahasa asing. Mau limo masih apa yang udah penting. Kasih pelajaran, diponis oleh dokter, dia sakitnya nggak ada obat, tinggal membuatnya mati. Nah, begitu sadar, malamnya didatangi oleh kita, termasuk saya, ditanya oleh Pak Putri, Pak Lopet tadi, jangan sambil nangis, sampai selama 5 jam itu kemana? Gak dijawab, nangis ya, nangis sejadi-jadinya. Habis nangis, ditanggapilah, didengarkan omongan tadi. Perasaan dia selama disuri 5 jam, dia diseret oleh orang yang pakai jubah putih jenak. Oh, dihajar, dicambuk, pokoknya disiksa. Terakhir dilempar. Ada suatu kayak tumbangan tapi kayak lautan begitu yang panas. Ya, mau dilempar, bangun tadi teriak. Ayo, subhanallah. Ya, dari ibadah. Ada pelajaran yang berharga. Kurang ibu jangan sampai nunggu mati suri. Kan semuanya bakal akan mengalami kematian. Siapapun dia, jenderal atau kopral, presiden atau RT, jamaah atau belakangan dalam tiga. Berarti ada yang kirim doa yang berdua. Ada yang kirim doa. Oh ya, majelis taklim. Oh ya. Itu kan masih muda. Usianya berapa? 5 bulan. Kanjeng Rasul Allah berikan kesempatan usia sampai 63 tahun. Barangkali di antara ibu-ibu, Ustaz, usia saya sudah 70 tahun. Alhamdulillah, bonus 7 tahun. Isi wae ibu-ibu jamaah yang hadir di masjid ini, yang hari ini usianya parantos 62 tahun, langgeng 11 bulan. Hadir. Sebulan beli badannya sehat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah yang mengantar seluruh jamaah berangkat dari rumah Kuba, yang mengantar seluruh keluarga, kendaraannya istimewa, roda 4 roda manusia. Salamullah salamullah
amin.